Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman kelas 6? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu semangat ya. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi agar daya tahan tubuh teman-teman menjadi baik. Hari ini, hari Kamis 25 Maret 2021, teman-teman akan belajar IPS lagi dengan materi kegiatan ekonomi berdasarkan potensi alam. Materi ini akan Miss bagi menjadi 2 pertemuan ya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ayo, angkat kedua tangan teman-teman dan kita akan membaca doanya bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga pembelajaran kita diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ini, kita akan banyak membahas tentang berbagai pengertian dan contohnya. Jadi, teman-teman silahkan disimak video Miss dengan baik ya. Teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa arti dari kegiatan ekonomi? Jika teman-teman belum tahu atau jika teman-teman lupa, Miss akan ingatkan kembali ya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan orang untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatannya ini digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan orang tersebut ya. Nah, di sini ada contoh dari kegiatan ekonomi. Contoh pertama, ada pedagang yang berjualan di pasar. Kemudian ada sopir angkot mengangkut penumpang. Ada juga guru mengajar di kelas. Kemudian petani mencangkul sawah dan buruh bekerja di pabrik. Jadi, kelima contoh ini merupakan contoh dari kegiatan ekonomi. Karena kelima contoh ini ketika mereka selesai melakukan kegiatan, pasti mereka akan menghasilkan pendapatan atau yang biasa kita kenal dengan upah atau gaji. Teman-teman, ingat loh bahwa kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sekarang kita akan membahas berbagai jenis kebutuhan hidup manusia. Di sini kebutuhan manusia ada 3 jenis. Yang pertama, ada kebutuhan primer atau biasa disebut dengan kebutuhan pokok. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder. Dan yang terakhir, ada kebutuhan tersier. Yang pertama, kita akan membahas tentang kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi, kebutuhan primer ini memang yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia, teman-teman. Tidak boleh dihilangkan. Nah, 3 jenis kebutuhan primer yaitu ada makanan atau nama lainnya pangan, kemudian ada pakaian, nama lainnya sandang, dan tempat tinggal, nama lainnya papan. Jadi, pangan, sandang, dan papan ini memang kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan, tidak bisa dihilangkan. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer tercukupi. Jadi, kebutuhan sekunder ini boleh teman-teman penuhi ketika kebutuhan pokok teman-teman tadi sudah terpenuhi semua. Nah, kebutuhan sekunder ini contohnya ada sepeda, koneksi internet, smartphone, hiburan, dan lain-lain. Jadi, sepeda boleh teman-teman beli ketika teman-teman tidak kesusahan dalam makanan, dalam pakaian, dalam tempat tinggal ya. Begitu pula dengan koneksi internet maupun smartphone.
Nah, kebutuhan manusia yang terakhir yaitu disebut kebutuhan tersier. Tersier berasal dari kata teririus yang berarti ketiga. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah terpenuhi. Jadi, secara tidak langsung, kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang bermewah-mewahan, teman-teman. Nah, contohnya itu ada mobil, ada televisi, ada pesawat, komputer, dan lain-lain. Jadi, kebutuhan tersier boleh teman-teman cukupi, syaratnya teman-teman harus mencukupi terlebih dahulu kebutuhan primernya, kemudian kebutuhan sekunder, baru teman-teman boleh beli kebutuhan yang tersier. Kalau teman-teman beli sepatu branded atau tas branded, teman-teman, itu namanya kebutuhan tersier. Jadi, boleh beli sepatu atau tas branded ketika kebutuhan primer dan sekundernya telah terpenuhi, teman-teman. Sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk dari kegiatan ekonomi. Di sini, kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 kelompok. Ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Teman-teman, apakah sudah tahu apa itu kegiatan produksi, apa itu kegiatan distribusi, dan apa itu kegiatan konsumsi? Pasti teman-teman sudah pernah mempelajari ini, tapi teman-teman lupa. Maka sekarang misalkan bahas lagi agar teman-teman ingat ya. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen, ya. Kalau kegiatannya namanya kegiatan produksi dan orang yang melakukannya namanya produsen. Tujuannya adalah menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, tahapan pertama dalam kegiatan ekonomi adalah kegiatan produksi ini, teman-teman. Barang atau jasanya diproduksi dulu, baru kemudian didistribusikan, dan terakhir bisa dikonsumsi. Contoh kegiatan produksi yang pertama ada nelayan menangkap ikan untuk kemudian dijual di tempat pelelangan ikan. Jadi, nelayan menangkap ikan ini merupakan kegiatan produksi ya, teman-teman. Karena nelayan ini menggunakan jasanya, jasa menangkap ikan, untuk menghasilkan ikan yang akan atau yang bisa teman-teman konsumsi. Yang kedua, ada petani menanam dan mengolah sawah untuk memproduksi padi. Yang terakhir, ada industri rumah tangga yang mengolah singkong dan dikemas menjadi keripik singkong untuk dijual di toko oleh-oleh. Jadi, industri rumah tangga ini mengelola atau memproduksi singkongnya, kemudian singkongnya dikemas menjadi keripik singkong, teman-teman. Baru kemudian bisa dijual. Yang kedua, ada kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyampaikan atau menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Jadi, kegiatannya namanya distribusi dan orang yang melakukannya namanya distributor. Tadi, distribusi itu menyalurkan barang dari produsen atau dari yang membuatnya kepada konsumen, teman-teman. Konsumen itu pembeli. Contoh kegiatan distribusi di sini ada produsen risoles yang memasarkan produknya secara online dan mengirimnya langsung ke konsumen. Jadi, produsen risoles ini termasuk produsen sekaligus distributor karena dia yang memproduksi dan mengirimkannya langsung. Yang kedua, ada penjual sayur keliling membeli ikan di tempat pelelangan ikan untuk dijual kepada pembeli di komplek perumahan. Jadi penjual ini yang menyalurkan ikan dari tempat pelelangan ke konsumen yang ada di komplek perumahan. Selanjutnya, yang terakhir ada minimarket yang ada di dekat rumah kalian mengambil barang dari agen besar untuk dijual kepada pelanggan. Jadi, minimarket ini sebagai distributor yang menyalurkan barang dari agen besar ke pelanggan. Kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi.
Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Nah, teman-teman, konsumen ini yaitu orang yang memakai atau menggunakan barang yang dibeli dari produsen dan distribusikan oleh distributor. Contohnya yaitu siswa yang membeli sepatu untuk digunakan saat sekolah. Kemudian ada seorang pria yang datang ke tukang cukur ketika rambutnya telah panjang. Jadi di sini dia menggunakan jasa tukang cukur. Yang ketiga, ada karyawan yang memesan layanan transportasi online untuk berangkat bekerja. Nah, teman-teman, tadi 3 kegiatan ekonomi sudah kita pelajari ya, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Sebenarnya, 3 kegiatan ekonomi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, hari ini kita sudah membahas berbagai macam kebutuhan hidup manusia dan juga berbagai jenis kegiatan ekonomi. Minggu depan kita masih akan membahas tentang materi kegiatan ekonomi berdasarkan potensi alam ya, tapi yang bagian kedua. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman. Nah, Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.